Pak subuh yang dirahmati Allah, suatu ketika ada seorang Badui. Istilah orang Badui itu adalah orang Arab udik yang tinggalnya di perkampungan terisolir. Orang Arab atau Badui tersebut hatinya terasa gelisah karena setiap kali ia berdoa kepada Allah, namun dalam hatinya tidak terasa ada apa-apa. Rasanya menyebut nama Allah dengan menyebut nama-nama yang lain itu tidak ada perbedaan. Lantas dia berusaha memberanikan diri menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, "Ya Muhammad, apakah Allah itu jauh atau dekat dengan kita?" Jadi pertanyaannya tentang keberadaan Allah, apakah jauh atau dekat? Kalau dekat, saya akan berdoa dengan suara yang berbisik. Tapi kalau Allah itu jauh dengan diri kita, saya akan berdoa dengan suara yang keras. Pertanyaan yang sangat mendasar ini tidak langsung ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menunggu jawaban yang pasti. Karena ini pertanyaan terkait dengan keberadaan Allah, apakah jauh atau dekat. Ternyata dalam diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawaban yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 186 sebagai ayat kelanjutan tentang perintah berpuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, ini kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa hambaku manakala ia berdoa. Hendaklah orang-orang beriman itu tetap mengikuti seruan-seruanku, dan hendaklah orang-orang beriman itu tetap meneguhkan keimanannya kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan bimbinganku. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan jawaban khususnya kepada orang Badui tersebut dan umumnya kepada kita semua. Karena banyak di antara kita yang bosan berdoa dengan istilah aku udah bosan doa. Dari dulu sampai sekarang kehidupan saya nggak ada perubahan. Ya, insya Allah pada pagi ini hal-hal seperti itu akan kita ungkap agar kita mantap dan yakin tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu adalah dekat. Yang pertama yang dapat kita simpulkan dari ayat ini adalah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ya, karena sifat-sifat Allah itu, zat-zat Allah itu tidak sama dengan sifat dan zat kita, maka kedekatan Allah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kemudian di ayat lain Allah menyatakan bahwa kedekatan Allah itu luar biasa dekatnya dengan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku dekat kepada manusia itu sedekat urat nadinya. Jadi sedekat urat yang ada di lehernya.
Berarti sangat dekat sekali Allah itu dengan kita. Ini yang pertama harus kita tanamkan dalam hati dan benak kita. Yang kedua yang dapat kita petik dari ayat tersebut adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku kalau ia berdoa. Ketika saya menyampaikan ayat ini, pernah ada salah satu jamaah yang langsung bertanya, Pak Ustadz, banyak sekali ayat ataupun hadis yang senada dengan ayat tersebut menegaskan Allah akan mengabulkan doa. Tapi realitanya Pak, di kampung saya itu semuanya orang Islam, semuanya rajin beribadah, berdoa, tapi kehidupannya kok gitu-gitu saja. Berarti doanya tidak dikabulkan. Sementara sebenarnya mereka minta rezeki, minta kedudukan, minta pangkat, minta sesuatu yang lain. Tapi kehidupannya dari dulu kok seperti itu-itu saja. Ya, mudah-mudahan hal seperti ini tidak seperti yang ada pada diri kita. Insya Allah pagi ini nanti akan kita ungkap itu nanti. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah terkait dengan masalah permintaan. Ada 3 permintaan yang lazim kita lakukan setiap hari. Yang pertama permintaan yang bersifat iltimas, yaitu permintaan antar manusia. Yang satu dengan yang lain minta tolong, minta dibantu, atau minta saran dan lain sebagainya, minta kepada sesama manusia. Dan ini tentu saja redaksinya harus dibedakan dengan permintaan kepada Allah. Terkadang di antara kita mungkin dianggap permintaan itu sama saja. Suatu kasus ada orang tua yang anaknya sakit. Ya, karena seorang orang tua itu mempunyai langganan dokter spesialis, barangkali begitu. Setiap sakit dibawa ke suatu dokter itu sembuh. Lantas dia mengungkapkan permintaannya kepada dokter, wahai dokter, anak saya ini setiap kali sakit, kalau bukan dokter nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini kelihatannya kan permintaan biasa Pak, dokternya dokter spesialis anak, dan yang datang adalah orang tuanya si anak. Saking yakinnya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan, sampai-sampai mengatakan kalau bukan dokter nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini kalau dikaitkan dengan masalah akidah, kata-kata ini sudah menuju ke syirikan, menjadi musyrik. Karena apa? Berarti yang menyembuhkan itu hanya dokter. Seharusnya bahasanya yang tepat adalah bahasa iltimas tersebut, bahasa minta tolong. Pak dokter, anak saya sakit, tolong diobati. Tolong diobati, tolong dikasih obat atau apalagi bahasanya, yang penting intinya minta tolong kepada dokter supaya diobati. Karena dokter bisanya hanya berikhtiar, berupaya menyembuhkan si pasien. Tapi kalau ada tambahan, kalau enggak dokter, enggak ada yang bisa menyembuhkan, berarti Allah juga enggak bisa menyembuhkan di situ. Bahasanya kalau dia berdoa nggak akan sembuh dan lain sebagainya. Jadi hati-hati terkait dengan masalah permintaan ini. Jadi permintaan iltimas, yaitu permintaan dengan sesama manusia. Bikinlah redaksinya itu redaksi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan manusia. Yang kedua adalah perintah yang bersifat amar, yaitu dari atas ke bawah. Dari orang tua ke anaknya, dari seorang guru kepada muridnya, dari Allah kepada hambanya, dikatakan itu sebagai perintah yang disebut amar. Makanya ketika kaitannya dengan masalah haji, masalah sholat,
masalah zakat dan sebagainya, Allah memerintahkannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Ini amar. Dan yang ketiga adalah permintaan yang berasal dari bawah ke atas. Tapi khusus ke atasnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan istilah doa. Jadi perintah tadi itu dari atas ke bawah, iltimas itu dengan sesama, kalau doa dari bawah ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kaitannya dengan apa yang kami sampaikan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, aku akan ijabah doa hambaku manakala ia berdoa. Ada 4 cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya. Yang pertama disebut dengan istilah at-taufiq, yaitu adanya persamaan antara keinginan manusia dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilustrasinya adalah setiap orang tua, semua orang tua menginginkan, bercita-cita, berharap anaknya pintar, pandai. Lantas anaknya yang seusia sekolah itu disekolahkan di suatu sekolah. Seminggu setelah ia sekolah, dia pulang dari sekolah dengan penuh semangat, dengan penuh gembira, merasa bahwa sekolahnya itu sudah terasa nyaman. Lantas bilang sama ayahnya, "Ayah, sama Pak Guru saya disuruh minta buku untuk menulis, untuk mencatat, untuk menggambar pelajaran-pelajaran yang disampaikan." Jadi tadi orang tuanya pengen anaknya pintar, anaknya cerdas, anaknya cerdik. Sang anak minta buku, pengen belajar, pengen nulis, pengen gambar, dan sebagainya. Jadi klop. Keinginan orang tua dengan permintaan sang anak sama, yaitu terciptanya kondisi yang cerdas, pintar, cerdik, dan sebagainya. Karena permintaannya sama, tujuannya sama, maka orang tua akan bertanya, "Nak, berapa yang diminta buku?" Mintanya cuma 3 aja. Kalau gitu besok saya belikan 1 lusin. Jadi mintanya 3 buku, 3 buah, tapi karena orang tuanya merasa cocok dengan apa yang diminta anaknya, dikasih 1 lusin, mungkin bahkan malah lebih. Ini apabila ada at-taufiq, persesuaian antara keinginan manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya kita selama ini berdoa seperti yang ditanyakan oleh jamaah saya tadi itu, seandainya seperti itu, berarti yang diminta itu kurang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus segera sadar kalau ternyata yang selama ini saya minta tidak dikabulkan, berarti memang rencana Allah tidak sesuai dengan apa yang sedang saya minta, apa yang sedang kita lakukan. Berarti harus berupaya cari yang lain. Ini cara yang pertama, Allah akan mengijabah doa hambanya sesuai dengan apa yang diminta oleh seorang hamba. Yang kedua, Allah akan mengganti permintaannya itu dengan sesuatu yang lain yang nilainya lebih bermanfaat, lebih membawa kemuliaan dan keselamatan hidupnya dunia dan akhirat. Jadi permintaannya yang selama ini diminta walaupun berkali-kali, walaupun mungkin melalui istighosahnya,
istilah istighosah itu kan minta sesuatu dengan cara bersama-sama. Jadi kalau berdoa itu berdoa sendiri-sendiri, tapi kalau istighosah, istilah istighosah itu minta kepada Allah dengan cara bersama-sama. Makanya ada istilah istighosah itu mungkin tempatnya di lapangan karena punya maksud tertentu, maksud bersama-sama, meminta bersama-sama, istighosah. Jadi yang kedua tadi itu permintaannya tidak dikabulkan, bukan tidak dikabulkan, tapi diganti dengan sesuatu yang lain. Ya, sebagai ilustrasinya adalah setiap hari ia berdoa kepada Allah, pengen jadi orang kaya, pengen banyak duit dan lain sebagainya. Ya Allah, duit, duit, duit. Intinya duit aja yang diminta. Tapi Allah tahu kondisi si hamba ini tidak cakap mengelola harta, tidak cakap mengelola keuangan, tidak pandai mengamankan, menyalurkan harta. Nanti kalau doa ini diijabah, pasti kehidupannya akan liar. Karena dia tidak pandai mengelola harta, punya uang 1 juta saja, sekali ngitung, 2 kali ngitung, 3 kali ngitung, berbeda. Pertama uang 1 juta itu mungkin kebetulan uangnya uang yang receh, dihitung cuma 970.000, 70.000. Ragu, ini uang 1 juta kok cuma 900. Dihitung lagi menjadi 1.100.000. Dihitung lagi menjadi 1 juta sekian dan lain sebagainya. Ngitung uang 1 juta saja 3 kali ngitung, 3 kali salah. Tapi setiap hari minta jadi jutawan, minta jadi orang kaya, mintanya duit, duit, duit. Ya. Itu seandainya diijabah, kehidupannya pasti akan berbahaya karena tidak cakap memelihara. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan sesuatu yang lain. Allah mengganti dengan sesuatu yang nilainya lebih berharga daripada uang, daripada duit. Mintanya uang yang banyak, tapi justru Allah memberikan anugerah berupa keturunan yang banyak. Dikasihlah mungkin putra putri 10. Tapi ya Masya Allah, anak yang jumlahnya 10, orang tua yang kehidupannya pas-pasan, tapi semuanya anak itu menjadi anak yang solihah. Dengan berbagai profesinya, 10 anak itu bisa menyejukkan, bisa menenteramkan, bisa mendamaikan hati orang tuanya. Dibandingkan dengan seandainya ia diberikan uang jadi miliuner, tapi kehidupannya tidak tenang, tidak damai. Istilah soleh itu sering dialamatkan kepada putra putri, anak yang soleh. Artinya bagus, artinya indah, artinya damai. Berarti anak yang soleh adalah anak yang bagus, anak yang indah, artinya menyenangkan hati orang tua dan menenteramkan hati orang tua. Jadi punya anak 10 dari ekonomi yang pas-pasan, tapi semuanya menjadi anak yang menyejukkan hati orang tuanya. Jadi salah satu penggantinya adalah sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dia. Itulah salah satu ijabah doa dari kita. Oleh karena itu, manakala kita berdoa kepada Allah, tetaplah kita berdoa kepada Allah. Pasti Allah akan mengganti sesuatu yang lain. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi manfaat dan hikmah dari doa yang kita panjatkan itu luar biasa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya menunggu pada saat yang tepat. Jadi tidak sesuai apa yang diminta, juga tidak diganti juga pada waktu itu, tapi Allah menunggu saat yang tepat, dia akan mendapatkan ijabah doa.
Sering ketika kita mendengarkan ada berita, ada musibah, ada bencana dan sebagainya, yang lain meninggal dunia, dia luka dan lain sebagainya. Akan tapi di situ ada orang yang di lokasi yang sama dalam musibah tersebut, tapi dalam keadaan selamat, dalam keadaan yang sehat walafiat. Kenapa itu terjadi? Disitulah Allah mengijabah doa hambanya. Pada saat yang genting, pada saat yang berbahaya, di situ Allah mengijabah doa. Walaupun pada saat ada bencana dia tidak sempat menyebut nama Allah karena saking paniknya, tapi karena sebelumnya lisannya, hatinya sudah dihiasi dengan doa, dengan permintaan, maka pada saat itulah doa itu diijabah. Ya, banyak sekali ya berita-berita yang kita baca itu, termasuk di antara yang pernah heboh dulu pada waktu ada tsunami di Aceh, itu ada orang yang 2 bulan baru bisa diketemukan, berada di tengah lautan, dia berada di atas apa itu namanya pohonnya yang ikut hanyut itu, tapi 2 bulan bisa bertahan. Ya seharusnya ya dia nggak sampai bulanan juga udah meninggal dunia, namanya di tengah lautan, makannya dari mana dan lain sebagainya. Itu ijabah Allah yang bisa menentukan. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cepat atau lambat ternyata doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah, bukan ditolak, akan diijabah oleh Allah, tapi diganti dengan sesuatu yang menyelamatkan kehidupan akhiratnya. Karena apa? Bahwa ternyata kalimat demi kalimat, walaupun itu bahasanya bukan bahasa Arab, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi intinya adalah doa, maka kalimat demi kalimat itu dihitung sebagai zikir, sebagai kata-kata mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat demi kalimat yang ia ucapkan walaupun dengan bahasa kita itu akan diganti dengan amal-amal ibadah. Sehingga dalam sebuah kitab di Ihya Ulumuddin pernah digambarkan bahwa orang-orang yang rajin berdoa ini ketika di akhirat nanti dia akan kaget, dia akan heran bahwa ternyata amal kebaikan yang ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari zikir yang diucapkan di dalam doa. Berarti setiap hari walaupun kita doa apa saja tidak diijabah di dunia, akan tapi ternyata di akhirat doa-doa yang kita panjatkan itu akan berbuah sebagai pahala yang akan menyelamatkan hidup kita di akhirat kelak menjadi orang yang bahagia di dalam surga Allah. Jadi tadi untuk 4 kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa. Yang pertama akan dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua akan diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih berharga. Yang ketiga doa kita akan ditaburkan dan pada saat yang tepat akan diijabah. Dan yang keempat doa kita itu akan dibalas sebagai pahala yang memberatkan amal kebaikan kita. Selanjutnya bahasa-bahasa doa. Bahasa dalam doa itu yang sering kita ucapkan adalah pakai Allahumma, artinya wahai Allah. Jadi kalau kita sudah mengucapkan Allahumma, wahai Allah, lanjutkan kata-kata itu dengan harapan-harapan yang baik, dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang baik yang membawa
keberuntungan kehidupan kita. Jangan sampai Allahumma sudah menyeru nama Allah, akan tetapi bahasanya bahasa-bahasa yang mungkin bernada sumpah salapah. Jangan sampai. Yang kedua, bahasa yang sering juga kita manfaatkan di dalam doa adalah menggunakan kalimat Rabbana. Rabbun itu artinya adalah pemelihara. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma atau Allah ya Rabbana dan lain sebagainya, itu lanjutkan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan pemeliharaan. Jadi Rabbul Alamin itu kan pemelihara alam semesta. Ya Rabbul Alamin, wahai Allah pemelihara alam semesta. Jadi Rabbun itu termasuk bahasa di dalam kita menjadikan doa. Kemudian ada juga doa itu diawali dengan Asmaul Husna. Di antaranya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Belas Kasih Sayang, wahai Allah yang Maha Pengasih dan sebagainya. Jadi Asmaul Husna, ketika kita menyebut Asmaul Husna, berarti kita sudah berupaya mengawali bahasa-bahasa kita dengan doa. Lanjutkan dengan harapan-harapan yang baik ketika menyebut Asmaul. Ya Syakur, wahai Allah yang menerima ungkapan syukur. Ya Aziz, ya Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun dan lain sebagainya. Jadi awali doa itu dengan menyebut Asmaul Husna. Dan alhamdulillah bahwa anak-anak kita yang sekolah di TPA ataupun di PAUD, rata-rata mereka sudah hafal dengan Asmaul Husna. Sebenarnya dalam bahasa mereka itu sudah berdoa kepada Allah. Jadi berikanlah semangat kepada putra-putri kita, mungkin kepada cucu kita yang sudah hafal Asmaul Husna, karena setiap hari dia sudah belajar berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah. Dan doa yang diawali dengan Asmaul Husna itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan apabila kita memahami makna daripada Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu termasuk dari sifat-sifat Allah dalam mengelola, dalam membina, membimbing hambanya. Jadi ketika kita mengucapkan Asmaul Husna, kemudian kita sadar akan arti dan maknanya, insya Allah doa itu akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang diawali dengan ta'awud. Ta'awud itu artinya berlindung. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu doa. Jadi ta'awud itu adalah doa yang kaitannya dengan berlindung kepada Allah. A'udzubika min jahdil bala, dari datangnya bala yang tidak disangka-sangka dan sebagainya. Itu bahasa kita sehari-hari. Dan selanjutnya doa itu juga bisa berupa harapan. Yang terakhir inilah yang kadang-kadang menjadi bahasa kita, tapi kita nggak sadar kalau sedang berdoa. Hati-hati Pak ya, ketika kita mengucapkan kata harapan ini. Biasanya diawali dengan mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan ini dan sebagainya. Lanjutkan dengan mudah-mudahan itu kata-kata yang indah, kata-kata yang membawa keselamatan dan kedamaian. Karena walaupun itu sepertinya hanya bahasa biasa kita, tapi itu dianggap sebagai doa.
Contoh-contoh dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya kita kadang-kadang terima kasih ya, mudah-mudahan berkah, terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya, itu doa. Tapi ketika yang diucapkan mudah-mudahan celaka atau mudah-mudahan sengsara dan sebagainya, nah itu yang bahaya. Jadi harapan ini adalah biasanya menjadi bahasa kita, tapi intinya itu adalah doa. Jadi berhati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata mudah-mudahan. Ya, kalau di dalam bahasa agamanya yang sering kita ucapkan adalah barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah. Ajarakallah, mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan lain sebagainya. Jadi renungan subuh kita pada pagi ini adalah terkait dengan masalah kita berdoa kepada Allah. Doa apa saja yang kita ucapkan itu didengarkan, cuma untuk ijabahnya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait dengan masalah kedekatan kita kepada Allah dan kaitannya dengan masalah doa, kami persilahkan untuk ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan ini bisa kita pahami, dan ini pernah ya silakan ya silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Gimana yang kalau harta misalkan. Iya. Iya. Jadi doa yang tidak diijabah di dunia, walaupun mintanya itu harta. Jadi kalimat demi kalimat doa yang kita yakin kita sedang munajat kepada Allah, walaupun itu mintanya rezeki, walaupun mintanya apa, yang penting sesuatu yang baik, itu akan kalimat demi kalimat akan dianggap sebagai zikir. Ya Allah berikanlah saya harta, misalkan begitu. Tapi kita yakin bahwa kita sedang komunikasi kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Walaupun minta harta tidak diijabah di dunia, tapi kata-kata doa kita itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi berdoalah kepada Allah dengan bahasa apa saja. Yang penting bahasa kita itu atau permintaan kita itu sesuatu yang baik. Tapi ketika yang diucapkan itu bahasa ya Allah berikanlah kecelakaan, ya Allah berikanlah kehancuran dan sebagainya, doa-doa seperti itu memang Allah sendiri menyatakan atau Rasulullah sendiri menyatakan bahwa doa untuk kecelakaan orang lain itu tidak akan diijabah. Jadi bahkan kita dilarang untuk mendoakan celaka kepada orang lain, karena bahwa kehidupan manusia itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Jadi itu jawabannya adalah bahwa walaupun dalam doa itu kita minta rezeki, minta jodoh, minta pangkat, derajat dan sebagainya, kalau tidak diijabah berupa apa yang jadi kita minta, tapi kata-kata dalam doa kita itu sudah dicatat sebagai amal kebaikan yang nanti akan ditimbang sebagai amal kebaikan di akhirat. Seperti tadi yang saya katakan bahwa
banyak orang yang terkejut, banyak orang yang heran bahwa ternyata yang memberatkan amal kebaikannya berasal dari kata-kata doa yang sering dipanjatkan. Jadi sering-seringlah kita mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bimbingan doa yang sangat mudah, praktis, tapi manfaatnya luar biasa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Doa itu kalau sudah diijabah oleh Allah, rasanya kita nggak perlu doa-doa yang lain lagi. Karena apa? Seluruh kebaikan dunia sudah kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan di dunia. Sangat luas itu cakupannya doa itu. Berupa harta yang membahagiakan, berupa keturunan yang menyenangkan, berupa derajat pangkat kedudukan yang menyenangkan. Itu yang disebut fid dunya hasanah. Jadi biasakan setiap doa kita itu ada doa itu. Ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena ini pernah ada suatu suatu ungkapan yang nggak puas dengan doa itu. Ada salah satu teman saya di dadak suruh berdoa. Ini ada kamu yang berdoa. Ya, teman saya itu langsung maju ke depan dengan cakap, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia menjawab amin lah. Kalau itu sih saya juga bisa, katanya. Seolah-olah diremehkan. Seolah-olah itu yang diremehkan. Jadi mari kita hiasi setiap doa kita itu dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena walaupun minta harta banyak, kalau harta itu tidak membawa kebahagiaan, ternyata harta itu tidak ada gunanya bagi kita. Yang sangat penting bagi kita adalah fid dunya hasanah, itu kebahagiaan. Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan dan mendamaikan hidup kita dunia dan akhirat. Dunia hasanah, dunia bahagia, akhirat bahagia, selamat dari neraka. Apa meneh yang diminta, udah nggak ada lagi. Itu 3 poin itulah yang kita minta dalam kehidupan kita. Dunia senang, akhirat senang, selamatkan dari siksa api neraka. Barangkali cukup waktu kita Pak ya. Mudah-mudahan renungan syukur kita pada pagi ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita sekalian, dan mari kita hiasi lisan kita itu dengan berdoa kepada Allah. Karena apapun bahasa kita yang kita ungkapkan kepada Allah, ternyata itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan hati kita untuk selalu ingat dan berzikir kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.